dijadikan seorang jenderal, ya wajar gitu, karena karakteristiknya itu sudah ada di dalam dirinya. Kan nggak semua orang pantas menjadi jenderal gitu. Ya. Jangan disamaratakan. Jangan samaratakan gitu. Pasti setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apalagi itu anak kita gitu. Apalagi itu anak kita gitu. Misalnya udah tahu nih anak, ya anak kita ini secara mental itu ya bisa dibilang lah dia nggak kuat gitu ya. Betul. Tapi malah kita jorok-jorokin gitu. Ayo bisa. Ayo nak, kamu bisa nak, ayo nak, kamu bisa nak, ya. Terus kita jorok-jorokin. Kamu ingat nak, ayah dulu tuh mantan preman. Ayah dulu pemberani nak. Kamu kan anak kaya. Masa kamu nggak kayak ayah? Wah keren banget tuh. Kita kayak Tuhan gitu tuh. Kita bisa menciptakan anak yang sesuai maunya kita. Nah di sini gue yang saya lihat titik permasalahannya gitu. Kita sebagai orang dewasa di sekeliling anak-anak kita nggak sadar gitu. Kita menginginkan anak itu versinya diri kita, bukan versinya si anak gitu. Seharusnya kan kita ini ya sebagai orang dewasa, apalagi sebagai seorang pendidik itu sadar gitu, bahwa setiap anak itu berbeda. Maka treatmentnya pun harus berbeda, nggak mungkin disamaratakan gitu. Ya mengapa sih waktu di zaman sekolah kita merasa ini ya enggan gitu ya, apalagi udah mendekati hari Senin. Itu kayaknya males banget. Benar. Di dalam benak kita itu udah kayak ini ya, kecampur aduk gitu. Iya, kenapa sih harus minggu malam? Benar. Itu saya rasakan juga gitu. Akhirnya pas datanglah hari Senin gitu ya. Tiba hari Senin gitu. Kayaknya badan mau kita ini ya, kita angkat dari tempat tidur tuh berat banget gitu. Karena kita sudah membayangkan kejadian-kejadian yang kayaknya nggak enak gitu yang akan kita hadapi di sekolah. Betul. Ini di zaman saya sekolah dulu, Bung ya, saya alhamdulillah yang nggak pernah dibully ya. Nah, itu sejak saya SD, SMP, SMA, alhamdulillah saya nggak pernah kena pembulian gitu. Tetapi saya melihat langsung gitu korban-korban bully di hadapan saya. Dan saya pada saat itu nggak bisa membantu mereka. Karena apa? Karena kalau saya membantu mereka, saya dicap saya itu seperti mereka gitu. Ya. Misalnya anak yang cemen lah, anak yang istilahnya nggak punya nyali lah. Ya saya kan sebagai seorang laki-laki nggak mau dong dianggap seperti itu. Makanya ketika saya melihat ada orang yang membuli ya teman saya, akhirnya saya diam saja karena itu ada sesuatu yang menghalangi diri saya gitu. Betul. Padahal saya tahu itu salah. Saya malah diajak untuk membuli anak ini. Ternyata bully itu ada sejak dulu ya Pak? Ada. Bayangin waktu saya di zaman SMP Bung ya, itu saya punya teman tuh parah banget. Dia punya list ya, anak-anak yang setiap hari itu harus kita palak. Itu sampai mereka kreatif banget bikin listnya gitu. Misal hari ini si A, si B, si C, ya, saya diajak sikat gitu. untuk kita palak nih orang gitu. Tapi saya nggak punya pemikiran untuk memalak mereka. Saya pikir ngapain gitu kan? Saya selalu memposisikan diri saya tuh kalau saya jadi seperti mereka yang dipalak, gimana perasaan saya? Anak ini juga termasuk seperti itu kali ya Pak ya? Iya, tapi dia memang nggak memiliki keberanian gitu. Sedangkan saya memiliki keberanian. Saya bilang ke teman saya yang mau memalak ini, saya nggak ikut-ikutan ya, itu urusan lo. Ya, pokoknya kalau sampai ada apa-apa, gue nggak mau tahu. Ya memang itu saya salah juga. Ya tapi kan saya masih usianya SMP gitu, pemikiran saya masih cetek. Yang penting lo jangan malak gue, intinya begitu aja gitu kan. Normal begitu dan si anaknya Temanggung yang sampai bakar sekolah juga mungkin pikirnya kayak gitu juga ya. Iya. Ketika dia terkena pembulian. Ya gimana gitu, mau gimana gue gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Benar. Dia akhirnya merasa ya sendiri Bung. Iya. Dia nggak ada yang mendukung dirinya gitu. Nah disinilah ya kalau misalnya setiap orang ya memiliki sikap berani gitu menghadapi pembulian, itu syukur alhamdulillah. Betul. Tetapi kalau mereka tidak memiliki keberanian bagaimana? Iya. Apa tugasnya seorang
pendidik. Benar. Tugas sebagai seorang pendidik, ya, tugas kita sebagai orang tua di rumah juga. Kita jangan menganggap sepele hal ini. Malah saya pernah nemuin kasusnya anak didik kita nih. Dia sudah enggan gitu ya datang ke sekolah. Dia udah ceritakan secara jujur kepada orang tuanya bahwa dia kena bully di sekolahnya gitu ya. Selesai. Tetapi yang saya bingung gitu, si orang tua ini itu tidak mengindahkan gitu. Cerita si anak gitu. Malahan si orang tua ini memaksa anaknya untuk datang ke sekolah. Ya, kamu berani menghadapi pembuli. Menganggap itu sepele ya, Pak ya? Benar. Nah, itu paling cuma bercandaan. Benar. Dan parahnya lagi ketika orang tua ini mengadukan ke pihak sekolah kaitannya dengan si anak yang menjadi korban bully di sekolah tersebut. Pihak sekolah juga sepertinya kayak cuci tangan gitu loh. Mungkin anak ibu aja kali yang terlalu sensitif. Yang terlalu perasa gitu kan, dan akhirnya kan si orang tuanya mengamini apa yang diomongkan pihak sekolah, dan orang tua mau menyalahkan si anak. Kenapa kamu kok cemen banget gitu? Udah jadi korban bully, disalahin lah ya. Dan akhirnya apa coba yang terjadi? Itu anak ya teriak sejadi-jadinya, layaknya kayak orang hilang ingatan coba. Sampai si orang tua itu merekam kejadian anaknya teriak-teriak. Benar, sempat-sempatnya Pak? Untuk dilaporkan ke pihak sekolah. Jadi orang tuanya udah mati gaya, udah bingung dia mau ngapain lagi nih, anak udah kayak orang ini ya kesurupan gitu kan, misalnya seperti itu. Dan akhirnya apa coba? Si orang tua setelah melaporkan ke pihak sekolah. Pihak sekolah ya sudah, kalau anak ibu ini nggak mau sekolah ya sudah di rumah saja gitu. Sebatas itu. Iya. Nah di sini kan akhirnya kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, kok kita nggak memiliki gitu ya keinginan gitu untuk menghapus pembulian ini gitu, terutama di dunia sekolah. Karena di dunia sekolah ini, Gong, ini adalah usia-usia anak-anak kita yang masih rentan-rentannya gitu. Betul. Mereka belum memiliki cukup bekal gitu menghadapi kerasnya kehidupan. Di sinilah kita sebagai orang-orang dewasa di sekeliling anak kita itu mempersiapkan diri mereka gitu, agar suatu saat nanti gitu, ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka tuh lebih memiliki mental yang kuat untuk menghadapi para pembuli. Tetapi kalau sudah sejak kecil mereka kita biarkan saja ya menghadapi sendiri ya pembulian ini, ya bagaimana gitu anak-anak kita ini ketika kelak mereka dewasa memiliki kekuatan mental gitu untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Nah di sini lah pembelajarannya gitu. Jangan sampai sekolah kebakaran lagi lah. Jangan sampai sekolah yang lain gitu. ya jadi pasti di setiap peristiwa itu ada hikmah pembelajaran ya. Jadi jangan sampai nih ada suatu peristiwa yang sudah dihadirkan gitu ya, di hadapan kita, tetapi kita tidak pernah mau untuk menjadi pembelajaran di kemudian hari. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni sama-sama sharingnya pada sore hari ini, dan jangan lupa kalau misalnya Anda mau tanyakan langsung saja tanyakannya ke Temanggung anaknya di sana ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, viewers kita semuanya sehat-sehat dan juga berbahagia di sana. Dan kalau misalnya Anda mau tanyakan, mau saya tanyakan di link deskripsi atau di kolom komentar. Silakan saja ya. Diklik Gmail dan Google Form-nya dan langsung tanyakan sesuatu, kita akan bahas dan kita akan bahas. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.